Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Walaupun situasi yang berbeda, tapi Allah tetap memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat ya, sehingga kita bisa hadir di pembelajaran pada hari ini ya, insya Allah. Ya baik, sebelum kita ke pembelajaran, saya lebih awal ingin menyampaikan tentang RPP. Ada yang tahu RPP itu apa? Ya, betul. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Ya, saya akan membacakan RPP pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa ataupun mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian apa itu menyimak apresiatif dan kreatif. Karena pada semester ini nanti materi kita adalah menyimak apresiatif dan kreatif. Tuh. Yang kedua selanjutnya menjelaskan fungsi pada menyimak apresiatif atau kreatif. Ini sudah ditulis ya teman-teman. Sudah ditulis, silahkan ditulis, nanti bisa digunakan ketika belajar nanti. Saya ulangi, yang kedua menjelaskan fungsi pada menyimak apresiatif dan kreatif. Yang ketiga mengidentifikasikan dan mempraktekkan dalam menyimak apresiatif dan kreatif. Nah, nanti bagaimana kalau mempraktekkan itu bagi seperti apa, bagaimana caranya, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Gak usah takut, semuanya ini akan belajar bareng. Yang selanjutnya, yang kedua, pembelajaran nanti ada beberapa pembelajaran metode. Nanti akan pakai LCD, nanti juga ada LCD proyektor, laptop, kemudian nanti buku tentunya nggak lupa ya, buku, pulpen dan sebagainya. Itu. Insya Allah sumbernya nanti ada beberapa jurnal. Nanti pakai beberapa jurnal maupun buku-buku yang sudah pilihan. Nanti bisa difotokopi ataupun bisa beli di toko tertentu. Selanjutnya nanti pembelajaran itu nanti ada 100 menit. Langkah pembelajaran nanti melakukan pembukaan dengan salam membuka, berdoa, tadi saya sampaikan, kemudian mengartikan materi tema dan yang tadi, kemudian pengertian dan fungsi sebagai berikut yang tadi. Tuh. Kemudian guru memberi kesepakatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal apa yang dipahami dari mulai pengertian sejak awal hingga akhir. Jadi akan ada pertanyaan yang ingin menanya, silakan. Yang kurang paham silakan ditanyakan. Nggak usah takut, ditanyakan apa adanya. Yang nggak paham di mana ditanyakan, nanti biar ketika ada ujian semuanya enak. Ini hasil kali itu bagus, saya juga senang, kamu juga senang. Jadi saling menguntungkan gitu. Gitu. Kemudian nanti yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran, pengetahuan, sifat kalian seperti apa nanti, keaktifan kalian seperti apa, keterampilan kalian seperti apa nanti ketika pembelajaran seperti itu. Itu terkait RPP rencana pembelajaran. Itu nanti akan saya print, nanti akan saya kasihkan tahu pada kalian semua. Nanti saya di WA atau di yang lain gitu. Udah. Tuh. Selanjutnya, sedangkan menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Ciri-ciri yang dimiliki seseorang dalam kreatif ialah berpikirnya lancar, kemudian mengajukan banyak pertanyaan, jawaban ataupun gagasan utama, ataupun berpikir luas, menghasilkan gagasan, kemudian jawaban juga dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya sebentar saya iya. Kekuatan emosional di bawah ini sadar dan dimiliki atas fleksibilitas tinggi dalam memegangnya atau tindakan. Saya akan membacakan beberapa. Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama baru. Apa itu? Inovatif, belum ada sebelumnya, segar,
menarik, aneh, dan menakjubkan, kayak gitu. Nah, yang kedua, berguna. Apa itu? Lebih enak, lebih praktis, mempermudah, juga bisa memperlancar, kemudian mendidik, memecahkan masalah, mengurangi masalah, atau bisa mendatangkan hasil lebih yang baik lagi. Itu ya. Jadi sambil diulang juga bisa. Yang terakhir, dapat dimengerti. Apa itu? Hasil yang sama dapat dimengerti dan dibuat di lain waktu, kayak gitu. Jadi ketika kalian semua bingung, nanti bisa ditanya di lain waktu lagi sama temennya. Sudah paham? Seperti hal ketika dalam kegiatan menyimak apresiatif dan kreatif. Setelah melakukan kegiatan menyimak apresiatif dan kreatif, penyimak diharapkan dapat menciptakan, memunculkan, mengeksplor atau mengekspor ilmu hasil simakan yang telah dilaksanakan di pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik, itu. Kemudian kegiatan menyimak meliputi kegiatan mendengarkan dan secara sengaja berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Menyimak apresiatif dan kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan atau berfungsi untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatif penyimak sehingga penyimak mampu memahami menghayati, kemudian mengapresiasi materi yang disimakkan, gitu. Itu terkait menyimak apresiatif dan kreatif itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Intinya apa? Intinya pada menyimak apresiatif dan kreatif ini kalian semua bisa mempelajari. Yang kurang paham saya tanyakan apa, yang perlu dijelaskan seperti apa gitu. Bisa saya tanyakan. Biasakan apa? Oh iya, sumber dari mana? Saya ngambil dari sumber-sumber jurnal. Jadi nanti kan nggak usah takut ya. Dan berhati-hati ketika mengambil sumber materi. Di internet banyak sekali jurnal ataupun makalah dan buku dan yang lain. Tapi ini perhatikan, yang di makalah ini perlu dipahami betul-betul. Karena apa? Karena sangat hati-hati, kadang banyak kekeliruan atau penipuan ya. Itu malah nggak ada sumbernya, itu kan bahaya. Maka kalau mengambil di makalah harus berhati-hati. Jurnal lebih bagus dan di buku lebih bagus lagi. Saya ngambil dari jurnal, nanti akan saya tulis di sini. Itu ya mas, cukup? Ya, makasih. Ini itu ya, yang saya senang itu semuanya kita bisa kerjasama bareng-bareng. Saya pun bisa senang, kalian juga bisa senang. Jadi kita bisa saling menguntungkan gitu. Stop. Itu dulu yang dapat pembelajaran pada siang hari ini. Karena sudah cukup lama, saya harapkan semuanya bisa belajar bareng-bareng, tidak ada rasa iri, dengki atau yang lain. Ketika nanti keluar bisa tanya-tanya, menanyakan dengan yang lain. Semuanya kita belajar kompak, satu atap, ya satu jendela, jangan banyak-banyak pintu. Kita semuanya satu lingkup, ya, bareng-bareng, kita jangan bersama-sama. Nanti yang saya beri PR ya, saya ditulis PR untuk 2 jurusan lainnya. Yang pertama, berikanlah contoh menyimak apresiatif dan kreatif. Berikanlah contoh menyimak apresiatif dan kreatif. Maksimal 2 ya. Di lebih 2 juga bagus, ini minimal 2 nggak boleh. Yang kedua, dah ya, oke. Bagaimana cara mengembangkan menyimak apresiatif dan kreatif pada masa COVID kayak gini? Bagaimana cara mengembangkan menyimak apresiatif dan kreatif pada keadaan seperti ini, yaitu COVID, pada keadaan di dunia ini gitu. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga dengan pembelajaran pada pagi menjelang siang
dapat bermanfaat semuanya bisa maksimal, dan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Gitu. Mungkin itu dulu. Oh ya, nanti sering langsung melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.